Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung mulai dari MLPL ya. Untuk MLPL sendiri, hari ini closing-nya di 258 dengan persentase min 3%, setelah ditutup dengan posisi yang cukup negatif ya beberapa hari ini, sempat juga auto reject bawah pada saat tanggal 12 Januari, dan hari ini membentuk suatu hammer ya. Kalau saya lihat di sini membentuk suatu hammer, dan kalau memang besok bullish ya, besok naik karena juga ada pola hammer bullish ya, berarti MLPL berpotensi untuk menyentuh kurang lebih di kisaran harga 288 area resistance sementaranya ya. Tapi kalau memang nanti turun di bawah 246 the next ini kan supportnya ya, 246 ini kan menjadi supportnya. Tapi kalau memang MLPL masih bisa turun di bawah 246, seharusnya teman-teman sudah stop loss ya, karena kalau di hold maka terlalu beresiko ya. Kalau kita hold maka terlalu beresiko. Ya. Jadi perhatikan saja sebelum 288 juga ada tadi 266 ya. 266. Ya, saya kasih tanda saja. 270 ya, sorry, 270. Ya, jadi perhatikan saja berikut support dan resistance, perhatikan label hitam di sebelah kanan ini ya untuk MLPL. Kita lanjut, di sini ada saham LSIP. LSIP hari ini ditutup di harga 1.220 dengan persentase 0,0%, sempat downtrend, tapi sekarang kalau saya lihat di sini sudah adanya penguatan, dan perlu diingat bahwa ini volume juga sudah mulai menurun ya. Volumenya juga sudah mulai turun, jadi lebih berhati-hati lagi. Kalau teman-teman mau beli LSIP, bisa beli di supportnya di harga 1.185 ya. Untuk LSIP ini supportnya di 1185 ya. Oke, untuk support terdekatnya sih di sini. Ya. 1185 hingga 1.200 yaitu area supportnya ya dari LSIP. Jadi perhatikan saja yang mau beli di support, yang mau jual di resistance juga bisa di 1250 ya. Sekian untuk LSIP, kalau memang masih bisa bertahan di atas SMA 34 dan 21 boleh dipegang. Lanjut, di sini ada saham BSML. BSML hari ini ditutup di harga 406 dengan persentase plus 3,57%. Sementara waktu ini volumenya juga masih kuat ya, belum mengecil dan tetap naik cukup besar juga. Namun kalau saya lihat BSML tadi kan sempat di bawah turun, tapi closing-nya malah menguat kembali ya. Dan juga BSML ini kalau saya lihat dari broker summary-nya tadi kan belum tersedia ya. Jadi nanti coba teman-teman cek sendiri secara broker summary-nya, karena ini masih jam 4 jadi belum tersedia untuk broker summary-nya, nanti dicek di sekuritas masing-masing untuk BSML. Secara teknikal sih masih belum ada ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat secara volume saja ini cukup oke ya kalau masih mau pegang. Untuk hari Senin harusnya masih aman-aman saja karena volumenya juga nggak menurun dan meningkat ya, seperti itu. Kita lanjut, di sini ada saham BGTG. BGTG hari ini ditutup di harga 216 dengan persentase min 2,7%. Dan kalau saya rasa ini merupakan koreksi wajar saja dan besok masih ada potensi untuk naik karena volume yang ditunjukkan pada hari ini ya, volume hari ini itu kecil sekali. Ya, kecil kalau kita bandingkan dengan kemarin, ini kecil juga. Dan sudah adanya mulai suatu perlawanan arah, stokastik juga sudah mulai keangkat naik ya. Kalau besok menurut saya hari Senin BGTG ada potensi untuk menyentuh harga 220 dulu, meskipun kalau memang kena dan membuat suatu rejection seharusnya bisa kena dulu di 220.
Tapi kalau memang masih bisa break, area 220 masih bisa tembus, ya next resistance-nya di 242 hingga 250 ya untuk BGTG ini ya, 242 hingga 250 itu next resistance-nya. Jadi teman-teman lihat saja, kalau memang 220 masih bisa di break ya teman-teman tunggu saja di hold, nggak ada masalah. Tapi kalau memang besok malah turun ya teman-teman, nanti kalau mau buyback lagi bisa di kisaran harga 202 hingga 208. Sekian untuk BGTG, kita lanjut. Di sini ada saham Adero. Adro hari ini ditutup di harga 2.270 dengan persentase min 0,4%. Dan sementara juga kan perlu terkoreksi terlebih dahulu setelah naik beberapa hari ya. Ini kan naiknya cukup tinggi juga. Memang perlu koreksi dulu. Nanti terciptanya wave ya seperti itu. Kalau yang mau beli di harga murah bisa incar di area EMA 34-nya atau EMA 21-nya. EMA 34-nya di harga 2.128. Jadi yang mau beli di EMA juga bisa ya 2128. Itu untuk EMA 34-nya, dan untuk EMA 21-nya di harga 2.222 ya, teman-teman genapkan sendiri kurang lebih ya di area sana. Tapi kalau mau beli di support horizontalnya ya teman-teman bisa beli di kisaran harga 2020 hingga 2050, dan sementara waktu untuk Adero masih dalam posisi uptrend dan boleh di hold saja selama masih berada di atas EMA 34 dan EMA 21. Kita lanjut. Di sini ada saham EPAK. EPAK hari ini ditutup di harga 52 dengan persentase min 1,89%. Sementara juga saya masih belum bisa mengakses untuk broker summary-nya ya teman-teman ya. Mohon maaf, saya masih belum bisa mengakses broker summary-nya karena ini masih jam 4 lebih 2. Jadi masih belum bisa diakses ya. Kurang lebih jam setengah 5-an itu baru bisa diakses untuk broker summary-nya. Jadi sementara waktu kita nggak pakai broker summary dulu. Kita coba gunakan teknikal ya. Untuk EPAK, ini area supportnya di harga 52, tapi base supportnya di 50, dan jangan sampai kesangkut di harga 50 ya. Itu ya notes dari saya. Dan untuk resistance-nya sendiri di 57, ketika 57 ini berhasil di break ya, selanjutnya berada di 64. Ya. Selanjutnya berada di 64. Jadi teman-teman perhatikan saja, kalau memang sudah break 57, teman-teman bisa buy on breakout. Nanti targetnya di 64 atau enggak ya, kalau mau aman sih buy on breakout saja ya. Buy di 57 ini kalau sudah breakout teman-teman bisa beli, tapi kalau harganya di bawah 57 ya teman-teman jangan beli dulu ya. Kita lanjut. Di sini ada saham ASA. ASA hari ini ditutup di harga 3390 dengan persentase plus 0,89%. ASA juga sudah 3 hari naik, tapi perlu diperhatikan bahwa volume ini juga cukup kecil ya teman-teman ya. Hari ini cukup kecil dan bisa jadi ini suatu pattern hammer reversal ya. Tapi kalau teman-teman mau antisipasi bisa beli saja ya nanti di kisaran harga 3.300 hingga 3.330 itu boleh ya dijadikan area buy ya. Jadi kalau teman-teman mau beli bisa di kisaran area sana ya. 3.300 hingga 3.330 itu juga bisa jadikan area buy. Nanti kalau turun ya teman-teman bisa averaging lagi di 3140 ya di area sana. 3140 bisa di averaging. Dan untuk resistance-nya sendiri sementara ASA ada resistance di kisaran harga 3.490 atau 3.500 itu resistannya ya. Jadi resisten terdekatnya di sana dan untuk resisten terjauhnya di 3750 ya. 3750. Kita lanjut. Di sini ada saham SAMI. SAMI hari ini ditutup di harga 354 dengan persentase min 1,12% ya. Dan juga saham ini masih dalam fase downtrend dan memang mengikuti channel yang sudah saya buatkan juga. Untuk SAMI, kalau saya lihat hari ini kan volumenya cukup kecil ya teman-teman ya. Hari ini volumenya cukup kecil, bisa jadi besok bullish, bisa jadi, tapi nggak ada yang pasti. Teman-teman harus lebih berhati-hati. Closing hari ini SAMI tepat di area supportnya ya. 354 ini merupakan area support. 340 hingga 354 ini merupakan area support dan memang SAMI hari ini tutupnya di 354. Stokastik juga sudah mau golden crossing ya. Kalau saya lihat sudah mulai golden crossing. Ya, tapi teman-teman lihat saja, kalau mau main aman sih jangan main di saham yang downtrend, yaitu ya formula saya. Tapi kalau teman-teman mau maksa ya nggak apa-apa beli di support, tapi saya nggak nyarankan ya.
beli di support di 340 hingga 354, nanti jual di resistennya kurang lebih di area sini ya. Untuk sahamnya resistennya di 382 ya. Untuk sahamnya di kisaran harga 382 untuk resisten terdekatnya. Jadi sekian untuk sahamnya, kita lanjut. Di sini ada saham POL. POL hari ini ditutup di harga 705 dengan persentase min 6,62%. Kalau sudah seperti ini kejadiannya, saya nggak rekomen. Cukup saya bilang teman-teman harus sudah lepas barang besok hari Senin ya. Itu tugas teman-teman ya. Tugas teman-teman hanya itu. Kalau yang belum beli, syukur jangan dibeli dulu karena ini keadaannya masih downtrend cukup parah. Jadi yang sudah punya bisa dilepas itu ya. Itu saja kuncinya ya untuk POL, karena nggak ada perkembangan kalau saya bilang ini ya untuk POL ya. Jadi kuncinya teman-teman bisa lepas dulu besok hari Senin, entah itu di harga berapapun, harusnya sudah lepas barang. Ya. Jadi untuk POL demikian, kita lanjut. Di sini ada saham TRIM. Oke, untuk TRIM hari ini ditutup di harga 342 dengan persentase min 0,58%, sementara juga TRIM ini sedang membuat bullish pennant flag ya, seperti itu. Dan kalau saya lihat yang mau beli bisa tunggu dulu ya. Yang mau beli TRIM bisa ditunggu dulu. Nanti tunggu timing yang tepat baru bisa masuk ya, kalau itu pendapat saya sih. Jadi yang mau beli TRIM bisa di area sini ya sebenarnya. 318 hingga 324 itu yang mau beli TRIM bisa di area sana. Ya. Jadi memang harus sedikit bersabar ya teman-teman ya. Tapi kalau memang TRIM masih bisa bertahan di atas 338 itu lebih bagus. Ya. Kalaupun itu break dan masih bisa bertahan di atas channelnya itu ya juga bagus. Tapi lebih bagus kalau memang masih bisa bertahan di atas 338 ya. Kalau memang masih bisa bertahan ya teman-teman bisa beli TRIM ya. Kalau saya bilang ini ya karena juga naik sudah tinggi, maka ini perlu koreksi dulu sementara. Tapi bisa jadi ketika ini break area channel resistance-nya ya bisa naik lagi ya. Jadi lihat saja yang mau beli bisa di 338 atau enggak tunggu saja di 318 hingga 324. Untuk resistennya sendiri di 364 dan 382 ya. Sekian untuk TRIM. Kita lanjut, di sini ada saham BRPT. BRPT hari ini ditutup di harga 860 dengan persentase min 2,82%, sementara juga BRPT ini stokastiknya sudah mulai ada pertanda turun ya seperti itu. Jadi harus lebih lihai lagi. Dan memang hari ini kan koreksinya juga cukup dalam ya untuk BRPT ini. Cukup dalam juga. Saya gunakan Fibo. 915. Oke, untuk BRPT ya. Ada supportnya di 855. Dan kalau memang masih bisa break, selanjutnya di 835. Ya. Bisa break lagi di 800. Sudah ya, itu 3 level. Ada lagi resistennya di 910. Wait. Di 9 sini ya. 960. Ya, jadi saya sudah sediakan 3 support dan 2 resisten ya. Support pertama di 855 dan selanjutnya di 835, dan untuk resistennya di 910 dan selanjutnya di 960. Jadi untuk BRPT juga bisa diperhatikan, tapi ini kondisinya masih dalam fase downtrend ya. Jadi lebih berhati-hati. Kita lanjut, di sini ada saham IRA. IRA hari ini ditutup di harga 2050 dengan persentase min 2,38%.
selama IRA masih bisa bertahan di atas EMA 34 dan EMA 21, garis biru dan merah ini boleh di hold saja, nggak ada masalah. Karena IRA juga dalam kondisi sekarang ya, IRA masih dalam fase uptrend ya teman-teman ya. IRA ini masih dalam fase uptrend dan ada area supportnya juga sih. Kalau mau tahu, ini ada supportnya di 1990 hingga 2000 ya. 2010 itu merupakan area supportnya. Dan untuk resistennya di sini. Di 2190, selanjutnya di 2240. Ya, saya list nanti teman-teman bisa perhatikan ya. Ya. Jadi yang mau beli bisa di area buy-nya 1190 hingga 2010 dan resistnya di 2100 2190. Kita lanjut, di sini ada saham BBYB. BBYB hari ini ditutup dengan posisi ARB juga, tapi ada area support dan teman-teman juga perlu perhatikan. Area supportnya di kisaran harga 2130 hingga 2210. Jadi yang mau beli BBYB bisa beli di area sini, tapi perlu diingat kalau ini sampai di break ya teman-teman sudah lepas ya, barangnya sudah dilepas karena jika demikian kejadiannya BBYB berpotensi untuk turun lagi di kisaran harga 1750 ya. Jadi yang mau beli bisa di 2130 hingga 2210. Tapi kalau memang di break teman-teman ini bisa cut loss ya. Kalau area support ini sudah di break teman-teman bisa stop loss. Dan untuk yang sudah punya bisa tunggu saja taking profitnya di 2440 dan selanjutnya di 2580. Jadi sekian untuk BBYB ya. Kita lanjut, di sini ada saham IPPE. IPPE karena juga baru IPO, hari ini closing ditutup di harga 174 dengan persentase min 5,95% ARB ya hari ini ya. Oh sorry, nggak ARB hari ini ya, nggak jadi ARB. Tapi perlu diingat bahwa karena juga IPPE ini saya belum punya data yang cukup akurat untuk mencoba technical analisa ya, dan juga broker summary belum bisa diakses ya seperti itu karena masih baru jam 4-an. Jadi teman-teman bisa cek sendiri ya untuk IPPE ya. Bisa dicek dulu di sekuritas. Kuncinya kalau teman-teman tarik saja broker summary-nya mulai dari awal IPO 9 Desember. Dilihat apakah 9 Desember hingga hari ini ya, itu dilihat broker summary-nya apakah average teman-teman sudah di bawah, apakah masih bisa dipegang atau enggak. Kalau teman-teman average-nya lebih di bawah daripada top buyer-nya ya teman-teman bisa hold. Tapi kalau sudah di atas sedikit jauh ya, agak jauh ya teman-teman bisa lepas ya. Kalau average teman-teman terlalu tinggi bisa dilepas. Kita lanjut, di sini ada saham BBHI. BBHI hari ini ditutup di harga 6.025 dengan persentase min 6,95% setelah diangkat naik beberapa hari. Dan juga kalau kita lihat secara teknikal ini sudah break area supportnya di kisaran harga 6275. Dan kalau memang besok masih bisa turun ya berarti BBH ini bisa jadi mengejar salah satunya di area EMA 34 dan EMA 21-nya ya. Di kisaran harga 5275 hingga 4875. Kemungkinan besar BBHI mengejar di area sana ya. Jadi bisa lebih berhati-hati lagi. Kalau memang besok turun ya teman-teman bisa lepas ya. Teman-teman bisa lepas dulu karena volume ini juga cukup tinggi, tapi secara broker summary belum saya lihat ya karena masih belum bisa diakses. Kita lanjut, di sini ada saham PNBS. PNBS hari ini ditutup di harga 73 dengan persentase 0,0%. Sementara juga sudah break beberapa area supportnya. Di sini ada support 89 hingga 90 sudah di break, 84 hingga 85 sudah di break, dan untuk PNBS ini ada lagi sih supportnya ya, ada lagi supportnya di sini. Sebentar. Ya, ini sedikit jauh sih ya, kalau saya bilang ya, supportnya sedikit jauh. Nih, di kisaran harga 70 itu juga bisa jadikan area support ya. Ya teman-teman ya. Itu di kisaran harga 69 hingga 70 itu area supportnya. Oke. Itu area supportnya, dan untuk resistennya di sini.
di harga 81. Ya, jadi memang sedikit jauh ya targetnya ya, sedikit jauh. Di sini juga bisa sih. Di harga 77 ya. Jadi perhatikan saja untuk PNBS. Kita lanjut, di sini ada saham Akra. Akra hari ini ditutup di harga 825 dengan persentase min 2,37%. Dan juga Akra ini stokastik kalau saya lihat sudah mau crossing juga ya teman-teman ya. Sudah mulai golden crossing. Akra sendiri kalau saya lihat sedang dalam fase cukup bagus ya, sedang dalam fase uptrend. Ya, sebentar. Coba saya gambar channelnya dulu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Akra ini ya. Nah, jadi sebenarnya hari ini Akra ini tergolong cukup murah ya teman-teman ya. Harganya Akra closing hari ini itu tergolong cukup murah. Jadi sebenarnya mau beli juga bisa ya. Karena juga sedang berada di channelnya, channel supportnya. Jadi mau beli bisa. Nanti target TP-nya di mana? Ya kurang lebih di kisaran harga 885 ya, 850 ya di kisaran sana. Jadi untuk Akra ini sebenarnya cukup murah sih tadi ya. 820 juga bisa dijadikan area buy. Dan 880 juga bisa dijadikan area resistance atau taking profit ya. Jadi sekian untuk Akra. Kita lanjut, di sini ada saham WSKT. WSKT hari ini ditutup di harga 630 dengan persentase min 2,33%. Setelah kemarin berhasil menguat setelah mengenai area supportnya, hari ini WSKT turun min 2,3%. Dan kemungkinan kalau teman-teman mau beli, bisa beli di supportnya 615 hingga 620. Ini merupakan area supportnya. Dan untuk resistennya di 650 hingga 660. Ya, jadi untuk WSKT bisa diperhatikan saja. Tapi WSKT ini masih dalam fase downtrend ya teman-teman ya. Masih dalam fase downtrend dan juga sudah break area support pentingnya di 650 hingga 660. Ya, sementara waktu harapan kita ya semoga saja WSKT ya bisa tetap menguat di harga 615 hingga 620 dan berhasil memasuki area 650 hingga 660, yaitu target dari kita untuk WSKT ya. Kita lanjut, di sini ada saham PTPP. Untuk PTPP hari ini ditutup di harga 1000 ya, titik psikologis di harga 1000 dengan persentase min 0,99% dan juga PTPP ini masih bisa bertahan di atas supportnya 980 ya. PTPP masih bisa bertahan di atas 980 dan untuk resistennya sementara waktu berada di harga 1035 hingga 1080 yaitu area resistennya 1035 hingga 1080. Kalau memang PTPP masih bisa naik ya di kotak ungu ini ya, berhasil memasuki kota ungu ini lagi, berarti ya it's okay ya, boleh di hold. Tapi selama harga PTPP di bawah 1035 apalagi sudah di bawah 980, teman-teman bisa lepas dulu ya. Bisa dilepas dulu. Kalau closingnya di bawah 980 bisa kita lepas dulu. Nanti kalau mau buyback lagi ya bisa buyback on breakout resistance channelnya atau di support channelnya ya. Jadi untuk PTPP sih pandangan saya seperti itu ya. Jadi 980 ini merupakan angka yang penting untuk kita pantau terus. Kita lanjut, di sini ada saham di GNS. Di GNS hari ini ditutup di harga 750 dengan persentase min 0,66%. Sementara juga ini masih dalam kategori sideways ya. Ini masih dalam fase sideways, big sideways juga sih kalau saya bilang. Ada area supportnya di kisaran harga 745 kalau memang itu masih bisa di break ya. Kemungkinan besar akan turun lagi ya. 725. 735 ya. Jadi sebenarnya yang mau beli bisa di harga 745, 735 dan 725. Itu yang mau beli bisa di sana. Nanti target jualnya bisa di 780, 780, 760 ya. 800 ya, tapi sementara waktu kalau saya bilang sih
Ini juga ada polanya sih. Ya, selama dia masih bisa bertahan di atas closing-nya masih bisa bertahan di atas 745 saja boleh dipegang ya. Ingat closing-nya harus di atas 745 ya. Kalau sudah di bawah teman-teman bisa stop loss. Lanjut, di sini ada saham ISSP. ISSP hari ini ditutup di harga 368 dengan persentase min 2,13%. Sementara juga ISSP ini kan sudah merah beberapa hari ya teman-teman ya. Sudah merah beberapa hari, closing-nya juga di bawah EMA 34 dan EMA 21. Di mana next support-nya? Ya ini nih. Untuk ISSP ya, next support-nya di 360 nih. Untuk ISSP support-nya di 360 dan kalau memang itu masih bisa di break ya teman-teman bisa lepas ya. Bisa dilepas dulu barangnya. Bentar. Wait. Nah, untuk ISSP, supportnya di kisaran harga 348 dan 360 ya. Itu supportnya, dan untuk resistennya sendiri di sini. Ya, resistennya di 402 dan 418. Tapi yang perlu diingat, support ini perlu dijaga dan perlu diperhatikan ya. Jadi sekian untuk ISSP, kita lanjut di sini ada saham SRTG. SRTG hari ini ditutup di harga 2820 tepat di area supportnya, kurang lebih hari ini ditutup dengan persentase min 1,4%. Dan kalau saya lihat juga sudah membuat higher low untuk SRTG. Kalau teman-teman yang sudah punya bisa di hold saja, nggak ada masalah karena posisinya masih dalam fase uptrend. Taking profitnya di mana ya teman-teman? Bisa taking profit di area resistennya di kisaran harga 2960 ya. Ini merupakan area resistance sementara kita, dan kalau memang ini berhasil di break, kemungkinan akan naik lagi di 3120. Ya, yang belum punya bisa beli di area supportnya. Sebenarnya 2820 ini merupakan area support, tapi kalau teman-teman mau beli yang harganya lebih murah ya teman-teman bisa beli di EMA 21-nya 2794 dan EMA 34-nya di 2694 ya, yang garis biru dan merah ini. Ya, jadi sekian untuk SRTG, kita lanjut di sini ada saham Kios. Kios hari ini ditutup di harga 468 dengan persentase min 2,5%, sementara juga Kios ini sudah break area support pentingnya ya. Di kisaran harga ya, saya delete dulu ya. Ini teman-teman bisa perhatikan ya. Teman-teman bisa perhatikan karena ini juga cukup penting kalau menurut saya. Kalau sudah seperti ini kita nggak usah berbicara terlalu dalam mengenai resisten ya sebenarnya. Karena kalau dalam fase downtrend yang menjadi acuan pertama kita ya area supportnya bukan resisten ya. Kalau break support malah kacau semua ya. Kalau break resisten nggak apa-apa naik. Tapi kalau break support tambah turun nanti ya. Jadi yang perlu diperhatikan sekarang adalah area supportnya. Untuk Kios, area supportnya di harga 460. Kalau memang nanti Kios close-nya di bawah 460 ya teman-teman bisa lepas ya. Sudah nggak ada kata-kata di hold atau apapun. Karena ini sudah ya cukup rendah ya harganya. Kalau sampai break 460 ya teman-teman bisa lepas. Tapi kalau memang masih bisa bertahan di atas 460, ya sebenarnya teman-teman bisa hold ya, nanti TP-nya di 484. Tapi yang perlu kita pertimbangkan adalah 460 ini supportnya. Ini nggak boleh sampai ditembus ya teman-teman ya. Kalau memang masih bisa bertahan di atasnya nggak ada masalah ya, kita bisa tunggu saja ketika kena area resistennya baru kita bisa jual ya di 484. Lanjut, di sini ada saham MPPA. MPPA hari ini ditutup di harga 292 dengan persentase min 2,67%, sementara juga ini sedang dalam fase downtrend, yang dimana sebenarnya nggak seberapa bagus kalau kita tetap ingin hold ya, karena juga sudah break beberapa resisten kuat, support kuatnya juga sudah di break, jadi nggak seberapa bagus kalau kita mau hold terus ya. Tapi mungkin teman-teman yang penasaran ya, untuk the next supportnya itu di mana? Untuk MPPA ini the next supportnya di 284 ya teman-teman ya. Atau saya buatkan area saja. Ini area supportnya di kisaran harga 276 hingga 284. Ini merupakan area support ya. 276 hingga 284. Kalau memang ini masih bisa di break ya akan turun lagi di 248.
Tapi kalau memang bisa naik, ini ada the next resistance-nya di kisaran harga 354. Ini the next resistance-nya ya. Ini resistance selanjutnya di 354. Jadi perhatikan saja untuk MPPA. Kalau ini masih bisa di break, teman-teman bisa lepas ya. Kalau supportnya masih bisa di break. Lanjut, di sini ada saham PMMP. PMMP hari ini ditutup di harga 446 dengan persentase plus 2,7%. Sementara juga kemarin tanggal 13 Januari ada dorongan yang cukup kuat. PMMP ini close-nya ditutup dengan posisi min 6% ya, cukup dalam. Tapi hari ini juga menguat, belum bisa break resistance-nya. Namun teman-teman kalau lihat di sini ya, ini sedang berusaha ya, PMMP ini sedang berusaha. Ya, PMMP ini kalau saya lihat sedang berusaha untuk naik sih. Untuk PMMP area supportnya di kisaran harga 442. Ya ini supportnya di 442, kalau besok teman-teman mau beli bisa di 442. Untuk resistennya di 448. Kalau memang ini bisa di break ya nanti target selanjutnya di kisaran harga 474. Ya jadi sekian dulu untuk PMMP. Sebenarnya yang paling penting ya jangan sampai jatuh lagi. 442 ini nggak boleh di break lagi ya. Kalau memang nanti di break support selanjutnya di 430. Jadi untuk PMMP demikian. Lanjut, di sini ada saham BVIC. BVIC hari ini ditutup di harga 170 dengan persentase min 2,86%. BVIC hari ini memang terkoreksi, tapi volume hari ini cukup kecil ya. Kemungkinan besar besok pada saat hari Senin bisa jadi bullish, dan teman-teman yang sudah cuan bisa lepas ya, karena ini BVIC ini masih dalam fase downtrend. Kalau memang besok hari Senin naik ya kemungkinan hanya pullback sementara, targetnya di 182 untuk BVIC ya. Kalau memang besok pullback targetnya di 182. Ini stokastik juga sudah mulai golden crossing, semoga saja bisa menyentuh 182 dan teman-teman bisa cuan ya. Tapi kalau sudah untung jangan di hold, bisa dilepas dulu karena BVIC ini sedang mengarah turun dan lagi downtrend ya. Kita lanjut, di sini ada saham MPOW. MPO hari ini ditutup di harga 104 dengan persentase min 0,95%. Sementara juga MPO ini masih closing-nya di bawah EMA 34 dan EMA 21, continuation downtrend, ya di mana ini juga cukup menjadi perhatian kita sebagai investor. Selama MPOW ini masih bisa bertahan di atas harga 100, boleh di hold ya, nggak ada masalah. Tapi kalau memang harga MPOW ini sudah break area 100, harga 100 ini sudah di break area support ya, teman-teman bisa lepas. Untuk MPOW secara teknikal area supportnya di 104 dan untuk resistennya di 111. 111 berhasil di break, akan lanjut lagi ke 117. 104 di break akan turun lagi ke 100 ya. 100 kalau di break teman-teman sudah bisa stop loss. Lanjut, di sini ada saham Antam. Antam hari ini ditutup di harga 19,50 dengan persentase min 0,76%. Sementara juga Antam ini masih bimbang, arahnya masih belum tahu kemana ya. Tapi kalau kita lihat secara stokastik di sini Antam ini sudah mulai golden crossing dan belum berhasil break area supportnya, belum berhasil break area resistennya. Ya, jadi tetap di area demand yang dimana di kisaran harga 1940 hingga 1970 kemungkinan akan ranging dulu di sana. Tapi kalau teman-teman sedang mengincar Antam bisa tunggu saja ketika break 1970 dan harganya sudah di atas 2000, teman-teman bisa beli. Karena target Antam ketika sudah break area resisten ini targetnya di 2070 ya. Dan kalau sudah break area support di 1940 ini targetnya di 1815. Dan semoga saja Antam juga bisa kembali lagi ya, kembali naik lagi ya. Kita lanjut, di sini ada saham SCMMA. Sorry. Oke, untuk SMA hari ini ditutup di harga 306 dengan persentase plus 4,8%. Sementara juga SMA ini masih dalam fase downtrend, tapi hari ini juga naik ya, SMA naik. Tapi volumenya nggak sebegitu besar ya teman-teman ya. Untuk secara broker summary belum saya cek karena masih belum bisa diakses ya untuk broker summary-nya. Kalau kita lihat, oke. Oke, untuk SMA ya, kalau saya lihat ini, sorry ya tadi ada telepon. Jadi untuk SMA ada area supportnya ya teman-teman ya. Ada area supportnya di kisaran harga
300 ya, tepat di titik psikologisnya. 300 ini bisa dijadikan area support ya sebenarnya. 300 ini area supportnya, dan untuk resistnya di 328 ya. 328 ini merupakan area resistennya. Tapi kalau mau diangkat naik pun ini harus berhasil break dulu ya. 366 ini harus berhasil dikejar dulu baru bisa melanjutkan arah tren naiknya ya. Jadi kalau mau merubah arah tren dari downtrend menjadi uptrend, 366 ini perlu di break. Ya, jadi untuk SMA demikian. Catatan supportnya di 296 untuk supportnya. Lanjut, di sini ada saham FPNI. FPNI hari ini ditutup di harga 450 dengan persentase plus 3,69%. Dan kalau kita lihat untuk FPNI sendiri, kalau seperti ini kita perlu lihat broker summary ya teman-teman ya. Tapi broker summary-nya belum bisa saya akses, jadi sementara waktu teman-teman bisa cek dulu di sekuritas masing-masing ya, karena ini broker summary-nya belum tersedia. Teman-teman bisa cek nanti di broker summary-nya dan bisa didiskusikan di grup Telegram saya, MC Saham Channel. Nanti bisa berdiskusikan di sana. Linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk FPNI belum bisa saya analisa karena secara teknikal pun sedikit susah ya kalau mau dianalisa dan harus broker summary. Tapi broker summary-nya belum bisa saya akses. Jadi sekian dulu pembahasan dari saya untuk hari Jumat ini. Semoga saja bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Marsang dan saya pamit. Goodbye.